Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar? Hai. Pagi. Baik, Mm-mm. alhamdulillah. Nah, hari ini kita mempelajari bab yang keempat dengan judul menyambut usia balik. Ini siro tinggal Ibrahim. Sebelum Bapak memulai membahas tentang materi ini, sebaiknya kita mulai dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelumnya, Bapak ingin menanyakan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa saja tanda-tanda fisik dan emosional yang muncul saat memasuki usia balik? Itu yang pertama. Apabila ada yang bisa menjawab, silakan tunjuk tangan. Kalau tidak bisa, nanti kita akan Bapak bahas dalam materi selanjutnya. Yang kedua, mengapa tanggung jawab seseorang bertambah ketika memasuki usia balik? Kemudian, yang ketiga, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik saat memasuki usia balik. Anak-anak, tujuan kita belajar materi ini adalah supaya anak-anak paham tentang konsep usia balik dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyadari dan melaksanakan tanggung jawab pribadi yang merupakan suatu kewajiban setelah balik, seperti salat, puasa, dan lain-lain. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mampu menerapkan adab-adab dan etika sesuai tuntunan syariah. Nah, sekarang Bapak membagikan anak-anak ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Dalam tugas kelompok, hanya ingin mempresentasikan yang pertama untuk kelompok pertama tentang tanda-tanda balik dalam Islam. Itu tugas kelompok pertama. Sedangkan tugas kelompok kedua mempresentasikan tentang kompetensi ibadah. Jadi itu sebagai tugas kelompok. Sekarang untuk tugas selanjutnya, lihat di tabel LKPD. Itu yang pertama, letakkan gambar larangan bagi orang yang memiliki kewajiban setelah balik. Itu sesuaikan gambar. Sedangkan yang kedua, jodohkan dengan menarik garis tanda-tanda balik pada laki-laki dan tanda-tanda balik pada perempuan yang di bawah ini. Itu sesuaikan saja menurut gambar. Jadi Pak kasih waktu 30 menit untuk mempresentasikan tugas kelompok dan LKPD ini. Nah, kita anggap waktu sudah selesai. Kemudian sebagai materi dari Bapak, yang pertama diawali dengan pertanyaan, apakah kalian telah mengetahui tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih?
Itu penjelasannya, ilmu fikih merupakan suatu ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam. Ilmu fikih juga membahas tentang tata cara aturan ibadah yang baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasannya adalah tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik itu terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang terjadi khusus pada perempuan saja. Nah, berikut ini adalah tanda-tanda balik yang wajib diketahui oleh peserta didik. Untuk laki-laki yaitu mimpi basah. Kalau bahasa daerahnya mimpi naik kapal. Dalam sebuah cerita, Ahmad tiba-tiba terbangun karena celananya basah. Ahmad melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 2 pagi. Gerakan Ahmad membuat Lukman terbangun. Ahmad, kamu kok sudah bangun? Sekarang kan masih jam 2 pagi, kata Lukman. Aku nggak sengaja kencing, kata Ahmad dengan wajah malu-malu. Wah, sudah besar kok masih ngompol, canda Lukman kepada Ahmad. Setelah mengambil celana pengganti di lemari, hendak pergi ke kamar mandi, tiba-tiba Lukman mencegah Ahmad. Tunggu, Ahmad, air kencingnya kok sedikit. Kenapa cuma terkena celana, tidak tercecer di tempat tidur? Tanya Lukman. Iya nih, nggak tahu juga. Aku, jawab Ahmad. Singkat sambil berlari ke kamar mandi, tak lama kemudian Ahmad sudah kembali dari kamar mandi. Celana yang dipakai hanya basah sedikit saja. Maka barulah tahu yang bahwa Ahmad itu bukan kencing. Dengan demikian, maka Ahmad menceritakan kepada kawannya yang bahwa yang keluar itu bukan sejenis kencing karena ciri-cirinya itu bau yang anyir dan sifatnya yang melekat gitu. Jadi itulah merupakan si Ahmad sudah sampai masa balik. Nah itu dari cerita tersebut yang bahwa tanda-tanda balik untuk lelaki itu yang terutama mimpi basah. Apabila mimpi basah itu tidak terjadi, maka tanda balik tersebut itu ketika berumur 15 tahun. Itu untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, itu haid atau menstruasi yang datangnya awal haid sebagai tanda balik. Tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi ia datang ketika kelas 4, kelas 5, atau kelas 6. Untuk itu bersiaplah menyambut dengan ilmu dan mental yang kuat. Karena tanda balik untuk perempuan itu tergantung pada kesuburan tubuhnya. Apabila anak tersebut tumbuh dengan subur, maka bisa jadi tanda balik itu di kelas 4 SD. Apabila kurus atau badannya tidak terlalu subur, bisa jadi di kelas 6 SD atau seterusnya. Nah, untuk pembahasan materi hanya di sini yang bisa Bapak sampaikan. Sekarang kita memasuki dalam kuis. Nah, kuis ini bisa dijawab di rumah. Jadi, sebagai refleksi, apa saja yang kamu pelajari hari ini, pasti tentang datangnya usia balik. Kemudian, yang kedua, kegiatan apa yang paling kamu sukai dan tidak kamu sukai dalam proses pembelajaran yang
dilakukan hari ini. Kemudian yang ketiga, bagi yang belajar yang mana yang sulit kamu pahami dan bagi yang belajar mana yang mudah dipahami. Nah, demikianlah pemaparan materi dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.